من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فروض الوضوء. فروض الوضوء 6 4 ثبتت بالقرآن وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين، واثنان بالسنة وهما النية والترتيب. الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شرح الفروض. الأول النية، فينوي رفع الحدث أو الوضوء أو الطهارة للصلاة. وقتها عند غسل أول جزء من الوجه لأن العبرة بالفروض. الثاني غسل الوجه، سمي بذلك لأن به تقع المواجهة، وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam ilmu fiqh kitab al-aham, di dalam fiqh talabul ilm, mukhtasar kitab At-Tagrirat As-Sadidah, kumpulan Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dari guru besar kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, di dalam halaman 18. Selesai kita membahas tentang bab wudu, langsung masuk ke dalam furudul wudu, rukun-rukun wudu. Selalu kita bilang furud sama dengan rukun, sama dengan wajib, sama dengan mahtum, sama dengan lazim, sama dengan maktub. 6 kalimat semuanya artinya sama, cuman berbeda-beda. Seperti di dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba artinya furiḍa. Rukun juga ay fardu. Furudul wudu 6, fardunya wudu, rukunnya wudu ada 6. 4 thabatat bil Quran, 4 perkara ditetapkan dengan ayat Al-Quran. Yang tadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bangun untuk salat, pertama-tama kalian cuci muka. Jadi yang rukun-rukun wudu, fardu wudu dulu. Tentunya kita pelajari dari kemarin sunnah bismillah, madhab kiblat, siwak, terus kumur-kumur dan tangan dan masuk ke hidung. Nah, yang wajibnya adalah muka. Yang wajib muka. Ghaslul wajh. Yang kedua ghaslul yadain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq apa namanya? Sikut. Sampai sikut. Ma yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Kita lebihin sedikit, sekedar begini kita puterin. Sekedar nanti di waktu menyapu sebelah kiri kita puterin. Yakin bawah sikut kita basuh semuanya, ya. 3 kali semuanya sunnah. Wa ghaslu wa mashu ba'd ar-ras. Tadi ghaslu, sekarang mashu. Mashu ba'd ar-ras. Membasuh, ya. Mengusap sebagian kepala. Dari rambut kepala. Nanti disebutkan sebagian kepala dulu. Karena mungkin kepala itu enggak berambut. Orang pilas namanya. Mesti diusap aja kepalanya. Karena memang enggak ada rambut orang yang sakit. Nah, kalau ada rambutnya maka disunnahkan rambutnya juga dan kulit pori-porinya. Wa ghaslur rijlain. Jelas yang terakhir adalah mencuci kedua kaki ilal ka'bain dengan bunyi ayat tersebut. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai mata kaki. Begitu juga kita lebihin, naikin sedikit di atas mata kaki. Bahkan setengah betis. Wathnan, kemana yang 2 ini? Wathnan min sunnah. Ya, 2 dari furudul wudu. Yang pertama niat, yang ke akhir adalah tertib. Yang pertama niat rukun qalbi, yang adanya an-niyatu mahalluha al-qalb wa talaffudu biha sunnah. Niat itu tempatnya di hati. Nawaitunya ada di hati. Wa talaffuz, dan mengucapnya dengan lisan sunnah. Untuk mengikat kehadiran kekhusyuan antara akal kita dengan ucapan kita dan hati kita.
dengan ucapan nawaitul wudu'a lis-shalah, nawaitut taharah lis-shalah. Di mana inda awali juz'in minal wajhi. Waktu niatnya di pertama pembasuhan muka. Ya, kita masih kecil baca doa, baca niatnya di tangan, salah. Ya, bukan di tangan, bukan di kumur-kumur. Di mana? Waktu kita membasuh muka. Awali juz'in minal ghusli, juz'in minal wajhi. Ya. Di pertama pembasuhan sebagian dari wajah, baik sini, baik sini, baik sini, baik tengah boleh. Ya. Yang kedua tertib, yang keenam tadi. Tertib namanya rukun ma'nawi, rukun yang kita maknakan ada tapi tidak berbentuk. Yaitu anna yuqaddima ruknun ba'da ruknin, udwan ma'a udwin. Jangan mendahulukan satu rukun dengan rukun yang lain. Tertib 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak tertib gimana? Kita mulai 3, ke 6, ke 1, ke 4, ke 2. Nah, itu nggak tertib namanya. An la yuqaddima udwan ala udwin. Jangan kita mendahulukan anggota yang dibasuh nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat, nomor kelima, nomor keenam. Namanya tertib, kayak antrian begitu, ya. Itu rukun ma'nawi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung diterimanya dengan niat-niatnya, ya. Begitu juga daripada yang disebut dengan tertib, dan tadi an la yuqaddima udhun ala udhwin dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuruhul al-furud, di dalam syarahnya satu persatu dari 6 perkara tersebut. Kita bahas tentang pertama niat. Al-awwal niyah fayanwi rafa'al hadas, ya. Niat itu ada pertama adalah meniat mengangkat hadas, tentunya hadas asghar. Nanti kalau hadas akbar perlu dengan mandi wajib junub, ya. Au niyatut taharah lis-shalah, nawaitu raf'al hadatsil asghar. 1, niat wudu. Nawaitul wudu'a lis-shalah. 2, atau nawaitut taharah lis-shalah. Di muka kita tadi. Niatnya di muka. Itu daripada bacaan-bacaan niat, ya. Yang kedua, di mana tempatnya waktunya kita berniat tersebut? Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Di mana kita mencuci awal sebagian dari wajah kita. Tadi kita bilang kita mau dari atas duluan, boleh. Dari bawah, boleh. Dari samping, boleh. Dari tengah, boleh. Dari hidung, boleh. Yang mana kita? Misalnya kita diwuduin, kita ambil dari atas, ya. Misalnya dari tengah dulu, boleh. Yang penting niatnya di wajah, sebagian dari wajah. Kenapa? Karena dia yang disebut dari pertama dari ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Dia yang pertama disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu rukun wudu. Seperti anggota wudu ada 4. Anggota wudu muka, anggota wudu tangan, anggota wudu kepala, anggota wudu kaki. Yang pertama adalah muka. Disitulah ibrah bil furud. Yang dimaksud pertama dengan dia berwudu adalah wajah. Ghaslul wajhi summiya bidzalik, cuci mukanya, ya. Al wajh yang terdepan, yang melihat, yang tempat muwajahah berhadapan. Maka wajah kita lah yang paling pertama kita wuduin. Yang paling kita basuh yang pertama. Indal muwajahah, untuk muka kita berseri-seri, ya. Di dalam tanda umatku, aku kenal umatku di padang mahsyar, ya'tuna ghurlan min atharil sujud muhajjalina min atharil wudu. Aku kenal umatku nanti dia mempunyai pitak cahaya di center, di jidatnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Berseri-seri wajahnya, muhajjalin, pergelangan-pergelangan cahaya di wajah, di tangan dan di kaki. Itu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahaddu, batas muka. Ini muka. Masing dimasalahkan batasnya. Ma baina manabiti sya'ar ar-ras, ya. Tempat di, kalau kita jabha, jidat, ya namanya, ya.
tempat-tempat tumbuhnya rambut-rambut kepala di sini. Ila muntaha al-lihyain, sampai di bawah ad-dagan, jenggot, dagu. Wa ardan ma bainal udhunain, lebarnya dari telinga ke telinga. Ya, ini namanya ada daun di sini nih, ada yang sebelum telinga, namanya gatab. Ya, nah ini batasnya. Tuh. Lebarnya ini, panjangnya ini. Telinga masuk nggak? Enggak. Telinga nggak masuk karena ada pembasuhan telinga di dalam sunnah wudu sendiri. Jadi muka aja. Nah, di situ termasuk tuh. Nah, pelipis. Di sini rambut-rambut pelipis, rambut cambang, rambut jenggot, rambut dagu. Di sini rambut, di kumis rambut, di kelopak mata, alis, semuanya ada 10 rambut di sini mesti dicuci, mesti dibersihin semuanya, dikenain dengan air. Itu lebar dan tinggi wajah kita. Hukmu ghasli syu'uril wajh. Tadi kita bilang ada 10 rambut-rambut wajah, ya, dari masuk alis, kelopak mata, apa namanya nih? Kumis, anfagah, sibial, dan ini jenggot, ini juga cambang, ya, nama-namanya ada semuanya di dalam arti-arti bahasa Arabnya. Nah, itu yajibu ghasluha kulluha, wajib mencuci rambut-rambut muka semuanya. Ada yang gembel, ada yang enggak ada yang ada sedikit, ya, rambutnya dicuci, terutama jenggot. Jenggot kepalanya sama minggu kemarin segini kepalan, ya. Kalau dia kepanjangan, cuci semuanya dari dalam, disisir dengan tangan. Seolah-olah sampai ke pori-pori rambut kita. Nanti dipegang lagi semuanya. Itu sunnahnya mencuci. Zahiruha wa batinuha, luar dan dalam. Yang dimaksud sampai ke pori-pori pipi, sampai ke pori-pori jenggot, ya. Wa istadna min dzalika al-lihyah wal 'arwan. Dikecualikan kalau gembel. Cambangnya gembel, ya, bagus sekali. Berat nih kalau menyisir air supaya masuk ke pori-pori cambang, atau jenggotnya gembel sekali. Nah, masih dikasih kemudahan. Masukin aja tadi, sisirin dengan tangan, ya, supaya seolah-olah rembes airnya ke dalam pori-pori. Idza kana kafifaini, kalau kedua-duanya rambut cambang dan rambut jenggot itu gembel, ya. Fa yajibu ghaslu zahiri ma duna batihima, wajibnya luarnya saja. Sunnahnya ditambahin tadi, disisir atau di takhlil, namanya takhlil, menyisir dalamnya. Wa yusannu takhliluhuma min asfali biyadil yumna, tuh dari bawah dia sisir dengan tangannya yang kanan. Babitul lihyah al-kathifah wal khafifah, bagaimana ukurannya kalau gembel sama tipis daripada rambut jenggot. Al-kathifah allati la tura basharatuha min majlis at-takhatub. Yang dimaksud gembel itu enggak bisa kelihatan pori-porinya, udah gembel, saking gembelnya, hitamnya sampai pori-porinya enggak kelihatan. Kalau udah masih kelihatan pori-porinya, ya, ada beberapa rambut kelihatan itu. Itu wajib dia sampaikan air itu ke dalam pori-pori. Misalnya katanya panjang sekali, ya, panjang sekali, ya. Wal khafifah aksu dzalik, kalau itu rambut jenggot atau rambut cambangnya tipis, bisa terlihat masing bagian-bagian kulit dari pori-pori pipi atau jenggot, nah itu wajib dicuci luar dan dalam. Babitul zahir min al-lihya ma yalil wajh wa ma siwahu al-batin, ya, yang mana di dalam wajah kita ini kelihatan, terutama yang di sini nih suka-suka banyak di sini, ya. Ini nggak termasuk, udah, ya. Sunnah aja kita tadi takhlil, sunnah kita sisir, ya, kalau itu gembel, ya, kalau itu banyak rambutnya. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yang ketiga adalah mencuci kedua tangan sampai sikut. Al-mirfaq humal 'adman al-barizan baina sa'id wal 'adud. Yang dimaksud sikut itu adalah tulang yang nonjol katanya antara as-sa'id
wal abud, ya. Ini sa'id, ini abud. Namanya zanad, ya. Kalau lurus namanya zira', ya. Fi kulli yadin mirfaqan, setiap satu tangan ada sikut, kanan dan kiri. Wa yajibu, kedua-duanya wajib semuanya dibasuh, dicuci dari semua sikut tersebut. Kenapa? Liyata'akkad min ghaslil yadi kulliha, untuk semuanya dia yakin terbasuh tangan sampai kedua sikutnya. Bahkan tadi kita putar sunnah. Supaya apa? Ma yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan untuk yakin kita kebasuh, kita lebihin, maka wajib lebihin. Itu tadi kita udah baca. Ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Itu kaidah fiqhiyah. Ar-rabi' mashu ba'dhir sya'rir ras wa sya'rih. Ba'dhir ras wa sya'rih. Yang keempat daripada rukun wudu atau fardul wudu, membasuh sebagian daripada kulit kepala. Tadi kita bilang yang nggak punya rambut, orang pilas, udah kulitnya aja. Kayak disunnahkan kalau kita umroh, orang botak pilas, mau cukur apaan? Mau cukur apaan orang botak? Ambil aja kerokin aja deh. Kalau dia pilas nggak punya umroh kan mesti dicukur rambutnya, dia nggak punya rambut apaan yang dicukur? Ambil kerokan, dia kerok aja sedikit. Ya, jadi imranul musa ala ra'sih. Mus artinya yang buat cukuran itu, ya. Nah itu cukup. Maka kalau rambut wajib kita sampaikan ke kepala, rambut kepala. Ingat minggu kemarin, rambut yang panjang jangan dibasuh di bawahnya, di atas kepala. Rambut yang ada di kepala. Nah balik lagi ke kias di dalam perempuan, kalau dia umrah boleh dia mencukur bawah, subhanallah, karena perempuan aurat, nggak mungkin ntar dibuka auratnya semuanya. Kalau laki enggak, laki cukur di atas kepala, yang rambut di kepala. Kalau perempuan boleh karena dia aurat, mukanya aurat dan kepalanya aurat. Itu fayakfi walau ba'd sya'rah, cukup katanya sebagian dari rambut-rambut kepala kita basuh, ya, kita dibasuh dengan air. Wa syartu sya'r alladhi yasihhu al-mas'u alayhi an la yukhraja min al-maddi an hadd ar-ras. Itu dia. Yang sahnya disebut rambut kepala yang bukan lewat dari batas kepala. Itu yang tadi di sini. Rambutnya panjang. Dia mau cuci di sini aja. Ini udah bukan batas kepala, udah pundak nih. Udah leher di sini. Yang batas kepala di sini. Tuh, kepala itu. Ini kepala. Ya. Di situ rambutnya yang harus dicuci, ya, dari kepala sampai sedikit turun, dan itu tengkok namanya. Kita habisin. Al-ghaslu ar-rijlain ma'al ka'bain. Yang kelima adalah mencuci kedua kaki ma'al ka'bain, dengan mata kaki. Mata kaki begitu juga, setiap kaki ada mata kakinya. Mata kakinya dua katanya, depan sama belakang. Sini kaki sebelah kanan, di sini ada mata kaki lagi kan. Dua kan itu mata, ya. Humal abman al-barizan bainal galam was-sak. Antara katanya telapak sampai ke betis, itu namanya di tengah-tengahnya ada mata kaki. Wa fi kulli rijlin ka'ban. Tuh, setiap satu kaki ada dua, yang di depan kanan, sebelah kanannya dan sebelah kiri. Wa yajibu ghuslu juz'in min as-saq liyata'akkad min ghusli rijl. Dan lebihin sedikit tadi, ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib, dari mata kaki ke atas. Sekurang-kurangnya segini. Kita puterin lagi di atas mata kaki sampai di atas, di bawah betis, di setengah betis. Itu juga tadi dengan kaidah fiqhiyah, ma la yatimul wajibu illa bih fahuwa wajib. Yang keenam, as-sadis at-tartib. At-tartib diambil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu murattaban, dari sunnahnya. Dilihat, dikatakan oleh Imam Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda murattaban. Dia berwudu dengan tertib, diawali dengan muka, terus dengan tangan, terus kepala, terus kaki. Nggak boleh kaki dulu, baru kepala, baru tangan. Nggak tertib. Sesuai dengan ayat yang tadi. Ya. Maka diambil dari kata-kata Imam Syafi'i, innallaha dzakara al-mamsuha bainal maghsulain. Allah menyebut tatkala kita membasuh kepala, yaitu bukan ghusl, mamsuh wa mashul. Ya. Ayatnya tadi di dalam wamsahu bi ru'usikum.
Dua pertama yang disebut adalah faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Disebut dua dulu wajib, baru satu yang ketiganya li nuqtatit tertib. Yang keempatnya itu adalah tertib. Kaki dengan tertib, ya. Maka disebutkan masalah tertib wajibun fi kulli wudu. Setiap membasuh dari anggota wudu wajib tertib. Tertib di dalam sholat, tertib. Qiyam, qiraatul Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, itu tertib semuanya. Enggak boleh tahu-tahu kita main sujud aja. Enggak sah, ya. Itu semuanya ada tertibnya. Fi kulli wudu. Illa fi masalatin wahidah, katanya ada permasalahan satu, katanya idzan ghamasa fil ma walau lahbah, ya, wa nawal wudu wa huwa munghamisun sagata wujub tertib. Kecuali katanya kalau dia mau mandi junub, depannya kolam renang. Bagaimana dia mau wudu? Tertib, kan nyebur dia, nyungsep. Katanya boleh. Dalam keadaan tersebut dia masuk ke dalam tempat kolam renang, dia mau berwudu, dia nyulam aja, mukanya dulu, yang lain masuk kenanya. Kan langsung nyerep di kolam air berenang tersebut. Masuk dia, itu katanya nggak pakai tertib lagi deh. Karena udah langsung masuk. Semuanya kerendam. Semuanya kemana? Semuanya basah. Maka di situ katanya nggak pakai tertib. Itu kalau dia niat wudu dan dia menyilam, ya, katanya gugur bagi dia, nggak wajib tertib. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas yang panjang lagi sunanul wudu. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bikitabin fihi bin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa alal sahbil masabihil ghurar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب